Catat baik-baik ya. Jangan pernah merasa teman-teman menjadi orang yang paling diuji oleh Allah sendirian. Kenapa? Karena ujian yang Allah sandingkan dalam kehidupan kita itu pun berbanding lurus dengan kemampuan yang sedang Allah siapkan dalam kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah itu nggak akan ketukar ngasih ujian sama kita. Nggak akan ketukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, ikhwan, akhwat, brothers and sisters yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya sore hari ini? Sehat semua? Ikhwan sehat? Akhwat sehat? Alhamdulillah. Tadi kehujanan atau tidak? Tidak kehujanan? Ikhwan kehujanan? Tidak kehujanan. Baik. Gimana perasaannya hari ini? Dingin atau tidak? Dingin? Baik. Ketahuilah kalau sore ini dingin, kalau yang sudah menikah nanti malam ada yang bisa menghangatkan ya. Kalau belum agak sulit ya. Kalau belum agak sulit gitu ya. Baik teman-teman sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah sore hari ini dari sekian banyak yang beraktivitas dunia kita masih dipilihkan oleh Allah, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dimudahkan setiap urusannya. Semoga setiap langkah teman-teman ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan semoga Hilman sangat berharap kepada Allah, siapapun di antara teman-teman sekalian yang barangkali hari ini sedang punya persoalan, sedang gelisah, sedang punya masalah, insya Allah semoga melalui wasilah ta'lim kita sore hari ini mendatangkan jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ini perlu teman-teman catat baik-baik ya. Makin beriman seseorang, makin besar ujian yang datang dalam hidupnya. Makin kuat imannya, makin kuat ujiannya. Tapi karena dia punya benteng iman dalam kehidupannya, sebesar apapun ujian yang datang dalam kehidupannya, maka dia akan menatapnya menjadi persoalan yang kecil dalam kehidupannya. Yang membuat ujian itu terasa berat bukan ujiannya, tapi bagaimana cara kita menyikapi setiap ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini prinsip menurut Al-Quran ya. Karena prinsip menurut Al-Quran, ujian itu berbanding lurus dengan kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita diberikan kesulitan oleh Allah, maka sisi yang lain Allah sedang siapkan kemudahan dalam urusan kita. Ini rumus bukan kata Hilman, tapi kata Al-Quran. Tepatnya ada di Al-Quran surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu di dalamnya beserta kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan beserta kemudahan. Perhatikan kalimatnya. Di situ Allah menuliskan kalimat kesulitannya
dengan istilah kalimat ma'rifat. Kalimat ma'rifat itu ditandai dengan alif lam di depannya kan? Fa inna ma'al usri, ada alif lam, al usri. Tapi kalau untuk kemudahan Allah menuliskan dengan yusro kalimat nakirah. Ma'rifat itu kalau diterjemahkan artinya satu. Kalau nakirah itu jika diterjemahkan artinya banyak. Maka kalau kita mau lebih detail menerjemahkannya, yang paling tepat adalah sesungguhnya di balik satu kesulitan Allah sertakan berbagai macam kemudahan. Sesungguhnya di balik satu kesulitan Allah siapkan banyak kemudahan. Maka mohon maaf kalau teman-teman diberikan persoalan oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, diberikan kegelisahan oleh Allah, itu masalahnya satu, kegelisahannya satu, persoalannya satu, tapi di balik persoalan itu Allah siapkan banyak kemudahan. Terus teman-teman nanya sama Ahilman, tapi kenapa ya perasaan aku kalau punya masalah seakan-akan masalah saya nggak pernah selesai. Masalah satu selesai, besok ada masalah lagi yang kedua, betul? Masalah kedua yang selesai, ada lagi masalah yang ketiga, terus menerus seperti itu. Bahkan mohon maaf, ada orang yang seakan-akan masalahnya bertubi-tubi datang. Ahilman, aku kenapa ya? Perasaan sholat tahajud tiap pagi jam 8 gitu. Itu duha itu namanya ya. Saya kenapa ya? Tahajud tiap dini hari, duha tiap pagi, sedekah luar biasa, sholat nggak pernah tertinggal. Tapi kenapa ya? Itu masalahnya tuh berat luar biasa Ustaz. Bahkan mohon maaf ya, seakan-akan tidak pernah selesai masalahnya. Dari mulai lebaran kemarin Ustaz, masalah saya itu terus tambah. Terus saya tanya, apa aja di antara masalahnya? Banyak sekali Ustaz. Pertama, orang yang saya cintai menikah dengan orang lain Ustaz. Berat itu Ustaz. Bahkan mohon maaf Ustaz, saat yang lain liburan ketika bulan Syawal, kalau saya nggak bisa liburan kemana-mana. Kenapa? Karena hampir semua jalan yang pernah aku tempuh dengan dirinya, aku lewati saat aku liburan bersamanya gitu. Maka berat luar biasa itu. Ya, belum itu selesai, mohon maaf ya. Udah mah dia pergi, kemudian mohon maaf, saya sudah mencanangkan Ustaz, tahun ini itu wisuda. Tapi Masya Allah qadarullah, dosen pembimbing saya Ustaz tiba-tiba stroke ringan Ustaz. Terus gimana? Saya mau bimbingan itu nggak bisa karena dia lagi dirawat. Allahu Akbar. Saya udah merencanakan tahun ini selesai, tapi kemudian juga gagal. Bahkan Ustaz, yang paling menyakitkan, saya baru dapat kabar Ustaz. Apa kabarnya? Kabarnya adalah teman yang biasa taklim dengan saya, yang kemana-mana bareng dengan saya, dia nyebar undangan duluan dibanding saya Ustaz. Padahal saya itu dengan dia selalu berbagi penderitaan setiap saat gitu. Tapi saat saya tahu dia menyebar undangan, seakan-akan dunia ini selesai buat saya Ustaz. Mohon maaf ya teman-teman sekalian, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling diuji oleh Allah sendirian. Catat baik-baik ya. Jangan pernah merasa teman-teman menjadi orang yang paling diuji oleh Allah sendirian. Kenapa? Karena ujian yang Allah sandingkan dalam kehidupan kita itu pun berbanding lurus dengan kemampuan yang sedang Allah siapkan dalam kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah itu nggak akan ketukar ngasih ujian sama kita. Nggak akan ketukar. Tolong ya, kenapa ini Ahilman menjadi prolog di ta'lim Ahilman? Karena mohon maaf banyak sekali orang yang nge-DM Ahilman, kemudian cerita persoalannya panjang luar biasa. Ada yang bilang dari admin Ahilman, Ustaz ini ada yang bla 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 bla. Saya sampaikan di sini. Ujian itu berbanding lurus dengan jalan keluar. Ujian berbanding lurus dengan kemampuan. Ujian itu berbanding lurus dengan bagaimana cara kita menyikapinya. Maka kalau teman-teman diuji dengan rentetan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesannya adalah di balik itu Allah sedang titipkan kemampuan oleh teman-teman sekalian untuk bisa menyikapi ujian itu. Maka jangan pernah bilang bahwa Ustaz aku kenapa ya nggak pernah dapat kerjaan terus. Padahal kuliah sudah selesai, sarjana, IPK 2,3. Tapi gak pernah dapat kerjaan terus dan segala macamnya ya. Mohon maaf ya, teman-teman jangan salahkan ujiannya. Tapi bagaimana cara teman-teman menyikapi ujian itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Yang Allah uji bukan ujiannya, yang Allah uji bukan masalahnya, tapi
ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat di antara kamu sekalian menyikapi setiap ujian yang Allah datangkan dalam kehidupan. Maka kalau teman-teman ikut ujian, nggak lulus ujian, jangan salahkan soalnya. Tapi salahkan apa? Jawaban teman-teman terhadap ujian itu. Nggak akan pernah ada soal yang salah. Yang salah itu apa? Jawaban. Karena nggak mungkin soal SMP itu diberikan kepada anak SD. Nggak mungkin juga anak SD itu dikasih soal anak SMA. Ukurannya pasti sama. Ukurannya pasti sama. Maka mohon maaf ya, ini kan kelihatan dari wajahnya hampir sama semua nih. Wajah banyak masalah semua gitu ya, mohon maaf ya. Maka mohon maaf ya, serumit apapun, sesulit apapun ujian kita, sikapi dengan baik, sikapi dengan positif. Bahkan kalau teman-teman dikasih ujian bertubi-tubi sama Allah, bersyukur sama Allah. Karena barangkali teman-teman masih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah punya pandangan kalau Allah menguji kita itu Allah membenci kita, tidak. Ketika Allah menguji hambanya, Allah bukan membenci kita, tapi barangkali Allah sedang rindu dengan kita. Karena dari sekian banyak waktu yang kita jalani selama ini, mungkin kita banyak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah sapa kita semua itu dengan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Ya, dulu punya kerjaan, sekarang Allah ambil pekerjaan kita, kemudian kita resign gak punya kerjaan. Oh, mohon maaf, barangkali itu rasa cintanya Allah sama kita. Karena barangkali saat kita tidak bekerja, sholat tahajudnya lebih rajin daripada saat kita bekerja. Betul? Dulu misalnya kita bersama kemana-mana bersama dengan calon kita yang gak jadi nikah itu sama kita itu, yang kemudian gak jadi, tapi kemudian tiba-tiba tidak ada ombak, tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba putus begitu saja. Bersyukur, bersyukur. Karena barangkali ketika antum sendirian, Allah sedang ingin berduaan dengan teman-teman sekalian. Maka di balik semua kesulitan kita itu pasti ada kemudahan. Termasuk di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan untuk jalan keluar persoalan kita adalah Allah mudahkan kita untuk datang ke taklim seperti ini. Ini tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Tidak banyak orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah datang ke taklim. Bahkan tidak mudah orang diberikan keistiqomahan seperti antum sekalian itu untuk bisa datang ke taklim. Maka lihat ya, ada dua istilah nikmat dalam kehidupan kita itu. Satu, ada yang disebut dengan hidayah. Dua, ada yang disebut dengan taufik. Satu apa? Hidayah. Dua apa? Taufik. Hidayah dengan taufik beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Enggak apalnya di situ. Ahilman enggak apal di situ. Bedanya itu kalau hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk. Kalau taufik itu artinya jalan untuk bisa mendapatkan petunjuk. Ya, jadi hidayah artinya apa? Petunjuk, taufik artinya jalan. Punten, ini rumusnya. Kalau teman-teman sedang diberikan hidayah oleh Allah, maka tangkap hidayah itu, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Bahkan kalau bisa, teman-teman pegang yang namanya hidayah itu. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih dalam daripada hidayah, itu namanya taufik. Kalau teman-teman diberikan hidayah oleh Allah, maka jemput itu hidayah dengan yang namanya kemampuan, itu namanya taufik. Taufik itu cara teman-teman menangkap hidayah Allah. Punten, teman-teman mungkin semalam tahu bahwa Sabtu sore ada kajian teman hijrah, itu namanya hidayah. Tapi ketika teman-teman menjemputnya, itu menempuh jalan yang luar biasa, maka itu namanya adalah taufik. Semua orang mungkin dapat hidayah, tapi tidak semua orang dapat apa? Taufik. Kalau teman-teman sudah mendapatkan taufik, maka kejar taufik itu untuk bisa mendapatkan hidayah. Karena dua hal ini, taufik dan hidayah adalah dua yang beriringan. Dua yang beriringan, ya. Mohon maaf, hidayah itu Allah yang berikan. Taufik itu kita yang mengusahakan. Saya ulangi ya, hidayah itu Allah yang berikan, taufik itu kita yang mengusahakan. Maka hidayahnya sudah Allah siapkan untuk siapapun itu. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak beriman sama sekali pun Allah siapkan hidayah. Tapi ada yang menjemputnya, ada yang tidak menjemputnya. Maka kalau mohon maaf ya, di luar sana ada orang yang belum masuk menjadi orang beriman, jangan bilang belum dapat hidayah. Hidayahnya ada, tapi dia belum bisa menjemput hidayahnya. Jelas sampai di sini kira-kira? Jadi semua orang hidayah dapat apa enggak?
Dapat, tapi ada yang menjemputnya, ada yang mengusahakannya, ada yang mengejarnya, ada yang menjemputnya atau tidak. Nah, maka teman-teman sekalian, mohon maaf lahir batin ya, kalau ada di antara teman-teman misalnya di sini ya, yang diberikan hidayah oleh Allah, maka kemudian teman-teman menjemputnya dengan baik, ini jaga, karena tidak mudah, tidak mudah. Ya, kalau sudah ada di sini, maksimalkan, manfaatkan, jangan sia-siakan. Sama ketika nanti teman-teman punya teman misalnya yang baik, itu hidayah. Kemudian teman-teman jaga, itu namanya taufik. Tidak semua orang punya teman yang baik dalam kehidupan. Kalau sudah punya, itu jaga baik-baik. Sudah punya talim yang baik, komunitas yang baik, tempat yang baik, itu namanya hidayah. Jaganya, itu namanya taufik. Kalau teman-teman di luar sana, mungkin masih ada teman kita, ya, teman kita yang belum mau ikut bersama dengan kita, jangan bilang belum dapat hidayah. Tapi barangkali mereka semua belum ditunjukkan bagaimana menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, karena hari ini kita semua ya, di saat hujan, kita tahu hujan itu adalah kondisi yang mustajab untuk berdoa ya. Maka ayo banyak berdoa kepada Allah ya, menuliskan yang baik-baik ya. Jangan berkata yang buruk-buruk, banyak berhusnuzon sama Allah ya. Seberapapun banyak ujian dalam kehidupan kita, insya Allah ya, tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.